Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah, majlis ilmu, majlis yang insya Allah akan membawa kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi calon penghuni surga. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian, saya diberi sebuah tema yang istimewa, ya, bahwa saat doa tidak kunjung diijabah. Bu, ibu suka doa? Perasaan doanya itu cepat diijabah atau lambat diijabahnya? Oh, kayaknya agak pesimis gitu nih jawabnya nih. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang ada yang lama Ustazah. Kita mah tugasnya doa aja gitu ya. Doa itu adalah permintaan kita ke atas, itu namanya doa. Kalau permintaan dari bawah ke atas namanya doa. Permintaan dari atas ke bawah namanya perintah. Ya, permintaan dari bawah ke atas itu doa. Kita minta sama yang lebih atas, lebih tinggi kedudukannya. Sama ibu minta, jangan merintah. Bu, saya pengen beli sesuatu. Namanya berharap, meminta, bisa dikasih, bisa enggak. Haknya orang tua mau kasih apa enggak. Ketika kita minta ke atas siapa? Misalnya bawahan minta kepada atasan, yang mudah-mudahan dinaikin gaji. Permintaan namanya, ya boleh dikasih, boleh enggak, haknya atasan. Ya, kita sebagai hamba Allah meminta kepada Allah, kita makhluk meminta kepada Khalik. Namanya doa, minta. Ya, kalau dari atasan ke bawah itu namanya perintah. Orang tua perintahin, kamu harus ini, kamu harus itu, perintah namanya. Atasan kepada bawahan, suami kepada istri, perintah namanya. Ya, nah, jadi kita memahami bahwa kita ketika meminta kepada Sang Khalik adalah sebuah pengharapan dan permintaan ke atas. Dan permintaan yang tidak pernah ditolak sesungguhnya adalah permintaan seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya. Permintaan makhluk, permintaan manusia kepada Allah itu nggak pernah ditolak. Kenapa? Karena memang janji dari Allah dalam Al-Quran surat Ghafir ayat yang ke-60. Surat Ghafir ayat yang ke-60 Allah firmankan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kalian, Allah memberikan pemantapan keyakinan buat kita. Allah berkata kepada kalian, Allah berkata kepada kalian, artinya Allah bilang sama kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku akan kasih. Itu janjinya Allah. Ud'uni, minta kepadaku, doa kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabah, aku akan berikan. Itu janjinya Allah. Ud'uni, minta kepadaku, astajib lakum. Ud'uni, minta kepadaku, pasti aku akan kasih. Al-Quran, firmannya Allah yang mengatakan. Masa kita ragu? Jadi kalau ada keraguan di hati, doa kayaknya gak pernah diterima, hilangkan itu, karena janjinya Allah, doa pasti diterima. Diterimanya dalam 3 keadaan. 1, diterima kontan. Pengen punya badan sehat, pengen punya waktu yang luang, pengen tetap iman Islam. Pertanyaan saya, ibu sekarang sehat apa enggak? Alhamdulillah, itu diantara permintaan kita yang kontan dikasih. Bahkan kita nggak minta aja dikasih sama Allah. Kita pengen tetap iman dan Islam, hati kita pengen beragama dalam agama yang benar, terjaga. Sekarang alhamdulillah, pengen luas langkahnya, pengen semangat ngajinya, alhamdulillah, ini kontan. Pengen suami yang soleh, dikasih di rumah kan, alhamdulillah. Suami soleh bu, insya Allah. Ya
urusan ngaji, urusan ngasih bulanan beda-beda, lain lagi masalahnya. Yang penting soleh dulu, sholat, ya kan ya. Kemudian menjalankan syariat, alhamdulillah. Pengen punya anak, dapat bu anak, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang minta anak belum dikasih sampai sekarang. Itu diantara doa-doa yang kontan, ya. Yang kedua, doa itu diberikan pada waktu yang akan Allah atur, waktu yang tepat. Memang bukan sekarang, tapi nanti akan datang waktu yang tepat. Kapan? Allah yang maha mengetahuinya. Tugas kita apa? Minta sama Allah. Tugas kita doa sama Allah. Allah yang akan maha mengatur. Kayak gini, Allah, saya pengen banget punya kendaraan roda 4. Mungkin ada yang bilang begitu. Tapi kata Allah, enggak saya kasih sekarang. Kenapa? Soalnya kalau saya datengin roda 4, enggak ngaji. Jalan-jalan dulu. Gitu. Allah yang maha mengetahui. Kita nggak tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi yang kita nggak suka itu baik menurut Allah. Misalnya suami angkat tangan berdoa pengen naik jabatan, gitu. Kok malah hasilnya enggak? Itu bukan berarti nggak diterima doanya. Cuma kata Allah, nanti waktunya nggak sekarang. Kalau saya kasih naik jabatan, belum siap engkau. Nanti ada sifat sombong dalam hatimu. Nanti banyak, kita nggak tahu. Jadi yang kedua sesungguhnya doa kontan dikasih. Yang pertama, yang kedua doa dikasih, tapi dalam waktu yang Allah akan tentukan, yang waktu yang terbaik. Dikasih, tapi nanti ditunda dulu. Yang ketiga, doa pasti dikasih, tapi sebagai kemudahan kita nanti di hari akhirat. Hisab yasira, dihisabnya ringan. Ketika nanti di hari akhirat orang antri, pengen ditimbang amalnya, pengen dihitung amalnya. Cuma ternyata dan di sana ada red carpet. Apa tuh red carpet? Karpet merah. Yang melintasi itu hanya orang-orang tertentu. Kemudian kita ini dikasih kesempatan melintasi karpet merah. Ya, tapi jangan bayangin di hari akhirat ada karpet merah. Ini umpamanya ada jalur yang cepat sehingga kita bisa melintasinya. Kita bingung, ya wahai malaikat, teman-teman saya banyak banget tuh yang antri di sana. Sementara saya di sini melintasi jalur yang sangat kilat, fast track, jalur cepat. Ternyata apa kata malaikat? Sebab kau tidak pernah berhenti berdoa ketika di dunia. Ketika kau hidup tidak pernah berhenti berdoa. Doamu memang tidak dikabul di dunia, tapi sebagai fast track, sebagai jalur cepat di hari akhirat menuju syurganya Allah Subhanahu. Enak gak begitu? Dari 3 janjinya Allah, 1 kontan, 2 dikasih pada waktu yang tepat, 3 sebagai kemudahan dihisab di hari akhirat. Ibu pilih yang mana? Yang 1 enak, kontan. Yang 2 enak karena yang terbaik nanti. Karena kalau sekarang memang nggak terbaik, Allah yang maha mengetahuinya. Enak yang kedua, bagus yang kedua. Yang ketiga, pilih yang mana ibu? Semuanya. Artinya semua pasti akan kita dapat. Kalau ada doa yang kontan, ada doa yang ditunda, ada juga sebagai kemudahan kita nanti berjembat di jembatan sirat ketika nanti kita menghadapi hari kiamat. Artinya doa nggak bakal rugi. Doa nggak akan ditolak. Janjinya Allah, minta kepadaku maka aku akan berikan. Itu janjinya Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, makanya jangan pernah berhenti berdoa. Bahkan kata Allah, kalau ada orang yang nggak mau berdoa, kata baginda Rasul juga, kalau ada orang yang nggak mau berdoa, maka dia termasuk orang yang sombong. Ya, kata baginda Rasul, jika ada orang yang nggak mau berdoa, maka dia jadi orang yang sombong. Nah, jadi jangan pernah berhenti berdoa. Senjata kita itu doa. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Tugas kita cuma apa? Berdoa. Pasti akan diijabah dengan 3 keadaan: kontan, ditunda, atau sebagai kemudahan nanti di hari akhirat. Cuma jamaah sekalian, emang tata cara doa itu memang ada.
Memang dalam syariat ada beberapa kriteria orang yang doanya tertolak. Nih kita kira-kira masuk nggak nih ke dalam golongan ini? Mudah-mudahan sih enggak. Ya, kalaupun ada maka kita perbaiki. Insya Allah. Baik. Yang pertama, siapa orang yang termasuk golongan atau penyebab doa ditolak? Satu, orang yang masih berani makan menggunakan sesuatu yang haram. Dia masih berinteraksi dengan yang haram-haram. Bu, makannya si ayam, makannya ikan, tapi duitnya dari mana? Zolim sama orang haram. Maaf, boleh nipu haram, boleh mencuri haram. Curi di mana? Dompet suami. Boleh nggak? Hah? Halo, bu, boleh nggak? Tapi kan buat beli ikan Ustazah, buat beli ayam Ustazah. Nih kunciannya, kalau kita sudah dipenuhi nafkah kita, hak sudah dipenuhi, maka haram hartanya diambil tanpa izin, karena haknya udah dikasih sama kita. Tapi kalau ada hak kita di dalam itu, di dalam dompetnya, di rezekinya yang belum dikasih kepada kita, kita boleh ambil tanpa izin, kecuali, mohon maaf, bukan kecuali, terkait dengan kebutuhan yang sangat penting. Makanya jadi suami bilangin sama suami, suami jangan pelit, kan duitnya saya ambil nih, karena di dalam uangnya suami ada haknya istri. Bukan semua uang suami uang istri, bukan. Saya mau tanya, uang ibu uang siapa? Ibu dagang, ibu punya uang usaha, itu uangnya uang siapa? Uang istri, uang istri. Uang istri itu hak penuh kita. Kita mau apain aja nggak pakai izin nggak apa-apa. Tapi istri yang baik adalah ngomong sama suaminya, meskipun itu uang kita. Uang istri uang suami uang istri, uang suami uang istri juga dong Ustazah. Yang lebih tepat adalah uang istri memang uang istri, tapi di dalam uangnya suami ada haknya istri. Suami nggak berkewajiban melaporkan berapa saldo rekening saya. Jadi seorang istri jangan ngampok kalau suami nggak mau buka-bukaan. Tapi suami yang baik, dia pasti akan terbuka dengan istrinya. Saya di sini, Bu, bisa jadi kenapa sih suami nggak terbuka? Mungkin karena ibunya boros, bisa. Begitu suami tahu uang segini, akhirnya besok minta dibeliin tas yang mahal dan gak manfaat, bisa. Jadi husnuzon aja. Yang penting nafkah kita sudah dipenuhi, selesai, udah. Kalau nafkah sudah dipenuhi, kita ngambil uang suami, haram hukumnya. Tapi kalau udah hak kita, ya, yang memang belum dipenuhi, tapi dengan syarat suami mampu, kan beda-beda nih, ya. Ada suami itu kan punya kewajiban nafkah memberikan makan, memberikan pakaian. Kalau memang nafkahnya belum ditunaikan, hak kita masih di sana, maka boleh mengambil tanpa izin, tapi dengan syarat kebutuhan yang sangat-sangat urgensi, sangat-sangat penting. Ya, urusan beli pulsa bukan urusan suami, bukan. Yang penting-penting terkait dengan keluarga dan rumah tangga, termasuk pribadi sebenarnya. Ini kayak ibu beli bedak, suami sebenarnya kewajibannya. Iya. Kesuksesan seorang suami ditunjukkan dari penampilan seorang istri. Bu, kesuksesan suami ditunjukkan dari penampilan. Coba saya mau tanya, ibu kan masya Allah nih ya, brosnya ini gede banget nih, kerudungnya masya Allah, wajahnya menawan. Ya, kira-kira suami di rumah bagaimana pakaiannya? Lemari di rumah banyakan lemari siapa? Oh, ganti-ganti, kuning, hijau, merah, biru. Kerudung kita, baju kita. Ya. Suami paling baju itu lagi. Tapi sebuah pepatah, kesuksesan seorang suami dilihat bagaimana penampilan seorang istri.
Tapi jangan sekalian, jangan mentang-mentang suaminya sukses kita jadi boros. Suami yang boros adalah suami yang sangat dilarang dalam Islam. Tapi istri yang boros adalah istri yang sangat dilarang dalam Islam. Tapi ketika istrinya hemat, pandai mengatur, itulah istri yang baik. Balik lagi Ibu ya. Jadi kalau kita ngambil uang suami jelas haram kalau nafkah sudah ditunaikan kepada kita. Nah jadi yang pertama, kalau dia masih bergelut dengan perkara-perkara yang haram, maka bagaimana bisa Allah mengabulkan hajat dan doanya? Kata Nabi, bagaimana bisa Allah mengabulkan keinginannya, Allah terima doanya? Sebab sementara dalam tubuhnya masih ada yang haram, dia masih makan makanan yang haram, dia masih menggunakan pakaian yang haram. Karena itu perhatiin makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pakaian yang kita pakai, perhatikan baik kandungannya, cara uang mendapatkannya, jangan dengan cara yang zalim, yang haram. Bu, insya Allah kita makanan resik, makan kita ayam, ikan, udang, ya makan nggak yang begitu-begitu, nggak tuh yang B2 nggak, ya cuma perhatikan, pastikan uang untuk membeli makanan adalah uang-uang yang halal. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal udah jelas kok, udah yang halal aja, jangan cari-cari yang haram. Udah makan yang halal, insya Allah itu menjadi pengijabahan hajat dan doa-doa kita. Jangan cari-cari perkara yang haram. Insya Allah. Itu yang pertama ya. Ini kajian saya sampai jam 10:30. Nanti Ibu mau tanya jawab ya. Baik, 15 menit lagi saya singkat, padat, tepat, cepat. Karena hari Jumat. Pokoknya saya menyampaikan materi singkat, tepat, cepat, padat, singkat. Karena hari Jumat semua tuh ujungnya. Baik, yang pertama, bisa menjadi penghalang doa sebab masih kita bergelut dengan perkara-perkara yang haram, baik makanan, pakaian, pekerjaan, jauhkan dari yang haram. Yang kedua, ya, dia menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Uququl walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Kok kayaknya doa saya nggak dikasih, kok lama nggak dikabul, nggak diijabah, hati pun gelisah. Perbaiki bagaimana hubungan kita sama orang tua. Kok rezeki kayaknya macet, kok badan sering sakit, kok kayaknya kehidupan tuh nggak tentram, nggak tenang, rumah tangga tuh kok kayaknya nggak nyaman. Perhatikan urusan kita sama orang tua. Bagaimana urusan sama orang tua? Karena memang ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Bagaimana bisa Allah ridho sama kita? Allah kasih apa yang kita mau kalau kita masih suka nyakitin hati orang tua kita. Jadi makanya jaga lisan, jaga perbuatan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dalam Al-Quran Allah perintahkan ketika kau sudah menyembah kepada Allah, Allah perintahkan menyembahlah hanya kepada Allah. Perintah berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah yang baik. Jangan nyakitin hatinya, jangan mengucapkan sesuatu yang menyakitinya. Kenapa? Hati orang tua Allah maha mengetahui. Hati orang tua itu Allah pun ridho. Hati orang tua terbuka, nanti Allah pun juga akan tidak ridho kepada anak tersebut. Nauzubillah. Bu, sama orang tua diberesin supaya urusan lancar, rezekinya banyak, rezekinya berkah, dan doa kita diijabah. Uququl walidain. Bahkan bukan hanya urusan di akhirat, di dunia nih sama orang tua, kalau dia bakti di dunia berkah rezekinya, qabul doanya. Kalau dia durhaka sama orang tua, jangan tunggu akhirat, di dunia udah susah hidupnya. Jadi makanya paling penting tuh bakti sama orang tua. Ya. Saya beberapa kali ketemu sama orang-orang sukses. Ketika saya bertanya dan saya mengetahui kehidupannya, ternyata saya lihat hubungan sama orang tuanya luar biasa. Jadi banyak orang yang sukses kehidupannya, berkah rezekinya, maju usahanya, bagus kehidupannya, sebab dia menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Kalau kehidupan di dunia, kok mohon maaf nih kasarnya adalah kok kayaknya susah,
istilah kasarnya nih, mohon maaf, kok kayaknya hidup tuh keblangsak banget, susah banget. Ibu tahu keblangsak? Bahasa Jerman. Apa ya, keblangsak tuh susah banget gitu, udah susah banget hidupnya, berantakan gitu hidupnya. Coba lihat bagaimana urusannya sama orang tua. Jadi makanya hati-hati, bukan hanya sekedar doanya dikabul kalau kita bakti, tapi insya Allah hidup kita akan jadi berkah kalau bakti sama orang tua. Ya. Yang ketiga, kita tidak lalai kepada Allah. Kita nggak melalaikan tugas kita sebagai hamba Allah. Kenapa ya doa nggak dikasih? Kok doa nggak diijabah? Mungkin kita jauh sama Allah, mungkin kita lalai sama Allah. Ya. Kata Nabi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin. Kata Nabi, ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima dan mengijabah doa seseorang yang dimana hatinya lalai dan jauh dari Allah. Artinya apa? Paling tidak kewajibannya dia laksanakan. Sholat 5 waktu, Ramadan puasa, zakat ditunaikan. Pokoknya taat kepada Allah. Sebab doa ditolak, sebab doanya jauh, mungkin karena kita jauh sama Allah. Bagaimana bisa kita bergantung kepada Allah, sementara bagaimana bisa kita ini dikasih doa, dikasih pengijabahan hajat sama Allah, tapi sementara kita nggak mau bergantung sama Allah. Bu, ada orang yang mohon maaf begitu tekun dalam bekerja, tapi ketika pelaksanaan sholat diabaikan sholatnya. Bagaimana bisa? Tapi ada yang mengatakan, Ustazah, tapi banyak orang yang nggak sholat, rezekinya banyak. Banyak banget tuh mohon maaf yang nggak sholat, yang nggak ibadah, tapi mobilnya gede, mobilnya bagus-bagus, hidupnya baik. Ada nggak yang punya perasaan kayak begitu? Tuh kayaknya ngeliat orang tuh kayaknya ngaco banget. Kayaknya dia nggak pernah sholat, tapi rezekinya banyak, usahanya maju. Lah kita udahlah ngaji, Quran bolak-balik, udahlah sholat 5 waktu, kerjain sunnah pula, ujian banyak, kok kayaknya doanya jauh, rezekinya segini-segini aja. Ada yang pernah merasa begitu? Mana dia orangnya? Banyak yang merasa begitu. Waktu orang gak sholat jauh sama Allah, rezekinya maju. Ketahuilah ada istilah dalam Islam yaitu istidraj. Apa istidraj? Allah mengulur waktu sampai waktunya tiba, Allah akan mengazab dan mengangkat dan mencabut rizkinya, nggak pakai nanggung-nanggung, sekaligus Allah akan menyiksa dan mengazab dan mencabut rizkinya. Naudzubillah. Jadi makanya kalau kita lagi diuji, kan balik sama Allah, itu nikmat buat kita. Ada orang yang begitu nikmat, dia lupa sama Allah, nikmatnya makin panjang, diulur tuh sama Allah. Yarin, kau lupa sama aku, kau lupa kepada aku kasih nih. Tapi kasih itu bukan semata-mata nikmat, bukan semata-mata karunia, tapi sengaja Allah mengulur agar dia semakin lalai. Dia semakin lalai, satu masa Allah jatuhkan kehidupannya tanpa ada toleransi. Naudzubillah. Kalau kita nih lagi lupa sama Allah, ditegur dengan ujian. Makanya kalau diuji husnuzon. Oh, kalau diuji bentuk sayang cintanya Allah kepada kita. Bukan kata saya, kata Nabi, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Seorang hamba jika disayang sama Allah, pasti Allah akan mengujinya. Jadi di balik ujian kita itu banyak hikmahnya. Apa diantaranya? Yang paling mendasar adalah orang kalau diuji pasti jadi ingat sama Allah. Ya, saya mau tanya, Bu, Ibu kan sholat nih, Ibu sholat sehari waktu. Kira-kira khusyuan mana? Lamaan mana sholatnya? Ibu lagi senang hati atau Ibu lagi diuji? Ibu sendiri yang jawab. Berarti lebih banyak ibadahnya kalau lagi diuji. Doanya panjangan mana? Lagi senang apa lagi diuji? Dua jawaban Ibu. Kalau lagi senang hati nih, wah duit banyak, hati tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kelar bangun.
Coba kalau diuji sama suami, diuji sama anak. Tidak. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, diulang lagi tuh doanya berkali-kali. Betul? Panjang, bahkan sampai meneteskan air mata. Allah senang yang begitu. Seolah-olah Allah mengatakan, kembali kepadaku ketika kau lalai dariku. Jadi kalau diuji itu hakikatnya adalah Allah sedang menarik tali agar kita mendekat kepadanya. Pilih mana, Bu? Pilih mana? Dikasih nikmat tapi lalai sama Allah, tapi dibatasi nikmat, dikasih ujian tapi Allah cinta sama kita. Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya banyak duit, banyak rezeki, dicinta sama Allah. Itu mah enak. Itu mah sempurna. Tapi kan kebanyakannya ujian datang. Tapi ingat loh, uang banyak pun juga ujian. Badan sehat juga ujian. Dibawa kemana uangnya? Dibawa kemana badannya yang sehat itu? Jadi kita alhamdulillah, Bu, mohon maaf, orang di luar sana dengan kehidupan yang begitu repotnya urusan dunia, duitnya banyak, kadang-kadang nggak bisa tidur, mikirin bayar pajak, ntar duitnya takut digondol maling, rumahnya kegedean, takut kuncinya berapa pintu tuh, kunci ke atas, kunci lantai 3 kunci, begitu dia turun subuh. Saking gedenya tuh rumah ya. Kita alhamdulillah nggak kehausan banget, nggak kepanasan banget, nggak kelaparan banget, nggak kehujanan. Alhamdulillah. Begitu malam datang tiba, sholat isya, makan bisa, nikmatin makan malam, bisa istirahat, kunci cekrek tidur. Nggak mikirin duit banyak, nggak mikirin duit bagaimana besok. Alhamdulillah. Jadi nikmatan mana, Bu? Banyak duit apa kurang duit? Banyak duit apa sedang duit? Banyak duit apa sedang duit? Sedang, yang penting lebih enak lagi udah banyak enak itu. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian ya, jadi jauh sama Allah. Jangan, kita introspeksi bagaimana sholat kita. Mungkin hubungan kita sama Allah masih jauh, mungkin hubungan kita sama Allah kita masih menunda-nunda kewajiban Allah, menunda-nunda kewajiban kepada Allah. Sholat kita masih dientar-entarin, zakat yang ada masih dientar-entar dibayar ya. Ini hablum minallah, perbaiki urusan kita sama Allah, kelak nanti urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Caranya yang poin ketiga adalah, ini poin berapa? 3 ya. Poin ketiga adalah perbanyak baca istighfar. Cara mendekatkan kita kepada Allah, memperbanyak baca istighfar. Nanti buka Quran surat Nuh ayat 30. Di situ umat Nabiullah Nuh mengadu kepada Nabiullah Nuh, wahai Nuh, kau kan punya Tuhan, kata umatnya nih, minta dong sama Tuhan nih, kemarau panjang ya, kemarau panjang, dengan kemarau panjang pohon pada kering, buah pepohonan tidak berbuah, dengan paceklik nggak ada tanaman yang subur, istri-istri kami nggak pada punya anak. Paceklik, permintaan dia banyak, pengen diturunin hujan supaya tanaman tumbuh. Begitu tanaman tumbuh, makanan banyak, makanan sehat, dimakan sama istrinya, istri mereka jadi punya anak ya. Quran surat Nuh ayat 30. Coba apa yang kamu firmankan? Sampai 30 sampai rombak. Nuh Sampai 30. coba mungkin saya minta hujan, dikasih yursilis sama alaikum midoro, akan turun hujan. Bukan cuma itu, wa yumditkum bi amwal, dengan turunnya hujan pepohonan berbuah, nanti kamu bisa jualan sehingga uang akan bertambah. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dengan kamu punya uang, kamu bisa bisa makan makanan yang sehat, istrimu pada bisa hamil. Artinya dari ayat ini hikmah buat kita
kita banyak dosa, kita banyak hilaf. Mungkin sebab kita lalai, sebab kita banyak dosa, doa kita masih belum ijabah. Oleh karena itu, amalan harian kita perbanyak baca istighfar. Insya Allah. Yang terakhir, yang keempat, ya, yang keempat, sebab penyebab atau sebabnya tolak doa adalah qati'ur rahim, mutusin tali silaturahim, memutuskan tali silaturahim. Jamaah sekalian, yang dimaksud memutuskan tali silaturahim adalah silaturahim kekerabatan atau kaitan keluarga. Ya, ini ada 5 nih, jari saya ada, jari kita semua, bukan jari saya, jari semua kita ada 5. Ada jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Ini saya menggambarkan supaya ibu gampang ingatnya. Bu, ada 5. Di jari saya yang paling besar si jempol. Kalau jari ibu yang paling gede yang mana? Sama saya. Berarti jempol ini adalah orang tua. Perbaiki urusan kita sama orang tua. Jari telunjuk adalah saudara kandung, kakak adik kandung, termasuk dengan ipar-iparnya, termasuk dengan ipar kita, maka terkait di situ. Kenapa jadi ipar? Karena dia menikah dengan abang atau adik kita, kan gitu ya. Nah, ini saudara kandung. Ipar termasuk di telunjuk. Mertua jempol, mertua orang tua jempol. Kalau yang telunjuk saudara kandung kita. Kita punya abang, kita punya adik, punya istri. Nah, itu jalin silaturahim. Penting yang telunjuk. Kadang-kadang sama teman akur, sama ipar berantem. Ada yang begitu? Banyak. Karena ipar adalah judul film ya. Tapi memang dalam Islam memang ada ipar dalam mau tetap menjaga diri, jangan kan kita ipar itu bukan mahram, cuma hubungannya harus kita jaga. Kenapa dia jadi ipar? Karena dia menikah dengan saudara kita, itu telunjuk, saudara kandung. Yang tengah kerabat. Siapa kerabat? Paman, bibi, uang. Ya yang serumpun lah, yang kira-kira kalau lagi lebaran ketemu kerabat. Nah itu tuh kerabat tuh. Kerabat itu dari nenek, kakek, paman, bibi, uang, kalau Betawi encang, encing, ponakan, sepupu gitu ya. Nah itu kerabat. Jari manis, jiron, tetangga. Jari manis, kelingking, baru kawan yang tidak ada hubungan, sahabat, ya, kawan. Jadi jangan salah prioritas. Kelingking dulu, baru telunjuk, salah. Jempol dulu, orang tua sama mertua, saudara kandung sama ipar. Ini kalau ipar belum beres, ipar masih berantakan, beresin. Bentar lagi Ramadan. Ibu boleh hitungin belum berapa hari itu Ramadan? 2 bulan, 3 bulan lagi. Jangan sampai Ramadan ini masih bermasalah kita sama saudara kerabat, sama saudara kandung kita. Istilahnya sekurang-kurangnya, lebih kurangnya sama saudara udah maafin aja. Mau bagaimanapun saudara kita udah maafin aja, ya. Saudara kandung, termasuk ipar, kurang lebih maafin aja. Ustazah, dia yang nyebelin, dia yang bikin pusing, dia yang julid. Biar dia, asal jangan kita. Tugas kita nyambung silaturahim. Yang tengah kerabat. Kita lihat, wah, bibi, paman, ponakan, sepupu. Ya Allah Ustazah, saya punya paman jahat banget sama saya. Harus bagaimana? Biar dia, asal jangan kita. Tugas kita adalah hablum minanas kita kali. Kenapa? Karena termasuk kerabat. Sama misanan Ustazah, sama sepupu, ya Allah dia jahat banget Ustazah, tetap sambunglah silaturahim. Biarin dia begitu, asal jangan kita. Jangan kita jadi pemutus silaturahim. Tapi jangan sekalian, kalau
Misalnya dengan berdekatan timbul masalah, diperbolehkan untuk kita menjaga jarak. Bukan berarti mutusin silaturahim. Kalau ketemu jangan pelengos-pelengos, enggak. Kalau pelengos sana pelengos sini jangan. Tetap kita tegur sapa. Cuma kalau membatasi diperbolehkan. Ya, kenapa? Takutnya nanti timbul masalah, hati nggak enak. Tapi jangan niat memutusin silaturahim. Tapi kalau bisa perbaiki. Biar dia begitu, asal jangan kita. Biar dia yang jahat, biar dia mutusin, asal jangan kita. Kemudian tetangga ini juga sesuatu kerabat kita. Siapa yang nolongin kita pertama-tama kalau misalnya ada sesuatu yang dekat? Tetangga. Makanya perbaiki hubungan sama tetangga, barulah sama kawan. Makanya ada sebuah istilah al-mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi, seseorang itu tergantung agama temannya. Nah, pilih-pilih temannya di sini. Teman besti yang seia, sekata, sekasur, tapi kalau bikin kita jauh sama Allah, batasin. Tapi kalau teman seia, sekata, sekasur, wah, sepengajian juga, setaklim juga, alhamdulillah, jaga itu. Karena kita tergantung agama kawan kita. Kita yang ngaji rajin, teman kita ngajakin ke mall mulu, ke bawah tuh. Kitanya depannya shopping, depannya ke mall, boros, tapi teman kita doyan ngaji, udah ngaji yuk, hemat yuk, sedekah yuk, ke bawah tuh kita tuh. Makanya di kelingking ini adalah disinilah kita baru memilah-milah. Kalau yang dari jari manis, tengah, telunjuk, jempol, kita nggak bisa milih. Apa kita bisa milih orang tua, dilahirkan dari orang tua yang mana? Nggak bisa. Bisa milih gitu. Kalau bisa milih, Bu, pengen dilahirkan dari ibu yang ini, bapak yang itu. Tapi kan nggak bisa. Mertua bisa nggak? Ibu milih mertua? Nggak bisa juga, karena jodohnya sudah ada. Maka orang tuanya nggak bisa kita pilih. Bang, saya sayang sama abang, cuma saya pengen tukar ibu kamu, Bang. Nggak bisa, emang udah orang tuanya. Itu mertua kita, terima apa adanya. Saudara kandung, kurang lebih apa bisa kita tukar? Pernah kita bersama, artinya pernah kita berada pada rahim yang sama. Ya, nggak bisa kita memilih saudara kandung, termasuk ipar yang ada, terima. Kita nggak bisa pengen saya mah abang saya nggak, dia tuh bininya, tapi nggak bisa, itu jodohnya, terima. Nggak bisa kita pilih. Kerabat nggak bisa, nenek, kakek, ponakan, encang, paman, bibi, nggak bisa kita pilih. Itu yang ada, syukurin, terima, kurang dikit, lebih dikit, maklumin. Jari manis, tetangga, nggak bisa juga. Meskipun dalam Islam al-jar qoblad dar. Kalau mau nentuin rumah, lihat tetangganya. Itu ada aturan dalam Islam. Makanya pentingnya kita milih tetangga dulu, baru nentuin rumah. Al-jar qoblad dar. Pilih tetangga, baru rumah. Kenapa? Karena tetangga akan menjadi kerabat kita. Sampai kata Nabi, Mazala Jibril, selalu malaikat Jibril, kata Nabi, selalu memberikan nasihat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta zonantu huwa sayyiwarrisuni, sampai aku mengira tuh yang namanya tetangga bakal dapat warisanku. Sampai malaikat, kenapa kata Nabi? Karena malaikat Jibril selalu memberikan peringatan, ngingetin, beri wasiat untuk berbuat baik sama tetangga. Kenapa? Karena dia kerabat dekat kita. Jadi nggak bisa milih, kurang lebih dikit udah maklumin aja. Teman yang bisa kita pilih, ya, bukan berarti pilih-pilih teman, bukan, tapi kita perlu lingkungan yang positif untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari jempol, telunjuk, tengah, manis, kurang lebih dikit, maklumin, ini yang harus kita jaga. Tapi yang kelingking, kalau memang ada sesuatu yang mungkin kalau dengan bersamanya kita malah bermasalah, jauh sama Allah, boleh kita batasin. Insya Allah nggak berdosa. Tapi yang apa nggak bisa kita pilih. Insya Allah. Jadi jamaah sekalian, jangan kita jadi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya, mudah-mudahan kalau hari ini kita introspeksi, iya ya benar ya, saya sama saudara masih berantakan, masih ribut. Nah, mulai hari ini, momentum hari ini, pengen doa kita diijabah, pengen doa kita dikabul, maka perbaikilah hubungan kita kepada kekerabatan. Insya Allah doa kita menjadi doa yang mustajab. Amin ya Rabbal. 4 hal ini kita hindari yang haram. Yang kedua, durhaka. Yang ketiga, jauh sama Allah. Yang keempat,
putusin silaturahim kita jauhkan. Justru makanlah makanan yang halal, baktilah kepada kedua orang tua, dekatlah kepada Allah dengan ibadah, sambunglah tali silaturahim. Insyaallah doa kita diijabah oleh Allah. Insyaallah yang diberikan sama Allah pastilah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ibu hadirin sekalian, luar biasa apa yang disampaikan oleh kita ya. Nanti ya, jangan tanya lagi kenapa doa saya nggak dikabulin. Ya. Baik, ibu ada yang bertanya? Baik, dari belakang dulu. Masya Yang Allah. warna Ya, siap. pink, kemudian nanti ibu yang di tengah, nanti yang di depan. Ya. Dari belakang dulu ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Al-Barakah RT 05 RW 14. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah mengenai doa yang termasuk tidak dijabah adalah yang poin terakhir Ya. yang ada 5 itu tadi. Ya. Nah, 5 ini Ustazah dengan sangat luar biasa effortnya atau usahanya, bagaimana caranya untuk menahan amarah, menjaga hati, Ya. untuk bisa menahan amarah dari segala sesuatu hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggak nanya, ini menanggapi ya. Bertanya, pertanyaannya? Tanya Ustazah bagaimana caranya? Oh, bagaimana caranya menahan amarah? Baik, menahan amarah. Iya. Baik, baik. Terima kasih. Maafin, Assalamualaikum maafin. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menahan amarah. Silakan langsung dulu ya, yang lain ya. Ibu siapa tadi, maaf? Ibu Wati. Ya, siap. Bagus nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustazah, kalau berdoa kan kita nggak lupain berdoa untuk anak ya. Iya. Tapi anaknya belum soleh gitu. Terus itu artinya kita doanya masih lalai atau ditunda doanya? Maksudnya Iya. akan dikabulkan doanya gitu. Ditunda doanya. Iya. Ditunda apa dikabulkan maksudnya? Iya. Terus yang kedua taklim yang mana ya Ustazah yang bisa menarik anak-anak muda gitu ya, kan banyak kan taklim untuk ibu-ibu ya, kecuali anak antaki kan jauh itu. Anaknya berapa Bu usianya? Berdewasa dan ya 20-an. 20-an ya. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali hari ini karena sebenarnya saya salah satu penggemarnya Ustazah. Saya follow akun TikToknya Ustazah. Jadi kalau seringkali saya nonton live-nya Ustazah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustazah. Iya, siap. Ibu siapa namanya? Dan Ibu Mary. Iya. Apakah bisa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir buruk yang akan menimpa kita berubah menjadi takdir baik? Iya. Apabila bisa, bagaimana caranya saja? Lalu bagaimana adab-adab kita berdoa meminta pada Allah? Iya. Yang kedua, apabila doa kita tidak atau belum diijabah, bagaimana kita bisa ikhlas dan selalu ridho atas ketetapannya? Iya. Demikian, jazakallahu khairan Ustazah. Juga terima kasih buat Bu Rina yang selalu menghadirkan guru-guru yang hebat di tengah-tengah kami. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa Ibu yang bertanya anak? Ibu Bu Satya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya jawab pelan-pelan. Pertama, nahan amarah ya. Ya, memang namanya orang ya, pasti yang namanya amarah ya. Namanya amarah itu ya Allah nggak bisa kita hindari ya Bu ya. Ya, jadi yang namanya amarah itu pasti melekat dalam jiwa kita. Kenapa? Karena memang kita ini manusia memang tempatnya untuk berkeluh kesah.
Ada yang nggak nyaman, terpancing emosi, dan marah itu adalah sebuah rasa, ya. Cuma memang di dalam Islam larangan amarah sangat kuat. Kata Nabi, la taghdab wa lakal jannah. Kata Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Rasul, saya mesti berikan nasihat kepadaku. Wahai Rasul, berikanlah nasihat kepadaku. Nabi itu mengetahui siapa yang bertanya dan apa yang pantas nasihat, apa yang pantas ucapan nasihat dari Nabi yang diberikan kepadanya. Itulah hebatnya, dan memang semua yang dilakukan dan diucap oleh baginda Rasul adalah wahyu dari Allah. Ya. Rasul beri nasihat kepadaku. Apa jawaban baginda Rasul? La taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasul, kasih nasihat kepadaku. La taghdab, jangan marah. Beri nasihat kepadaku lagi Rasul. La taghdab, sampai 3 kali. Walakal jannah, jangan kau marah, maka kau akan mendapatkan surga. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, Allah firmankan dalam surat Ali Imran, itu di antara tanda-tanda orang bertakwa yang cepat mendapatkan maafnya Allah. Dalam Al-Quran Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surat Ali Imran, saya khilaf ayatnya 133, 134, 135. Mudah-mudahan gak khilaf, gitu. Betul ya? Bersegeralah mendapatkan ampunannya Allah, bersegeralah menuju surganya Allah, tapi lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka berinfak. Sempit luas dia berinfak. Wal kaziminal ghaiza, orang yang gak suka marah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, itu perkara-perkara hablum minan nas loh. Tapi bisa menjadi orang bertakwa. Sedekah, hablum minan nas, berbagi. Kedua, nggak gampang marah, hablum minan nas. Yang ketiga, maafin kesalahan orang, itu hablum minan nas. Baru yang keempatnya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, gitu kan? Baru yang keempat, kalau dia melakukan sebuah kesalahan, kemungkaran, dosa, maka beristighfarlah kepada Allah. 4 ciri takwa, 3 hablum minan nas, 1 hablum minallah. Ali Imran 133, 134, 135. Subhanallah. Ya. Saya tahu yang hadir di sini udah tahu sih itu keutamaannya. Cuma gimana cara mengendalikannya? 1, ya, ada doanya. Ada doanya, kalau mau hafal catat, tulis. Begitu kita marah, buka handphone, baca. Begitu marah, bentar, saya buka handphone dulu. Lama-lama hafal. Doanya ya, ini supaya kita menahan amarah, bukan menahan, bahkan hilang amarah kita. Pertama, Allahumma gfirli zambi. Allahumma gfirli zambi. Ya Allah, ampunin dosaku. Allahumma gfirli zambi, ampunin dosa dan kesalahanku. Yang kedua, wazhib ghaiza qalbi. Nyambung ya, wazhib ghaiza qalbi. Ya Allah, bawa pergi, hilangkan amarahku. Wazhib ghaiza qalbi. Wazhib dari zahaba, zahaba pergi. Ya, wazhib ghaiza qalbi, hilangkan amarahku. Wa ajirni minasyaitan, dan jauhkan kami dari setan. Itu doa itu minta 3. Wa ajirni minasyaitan. Allahumma gfirli zambi, wazhib ghaiza qalbi, wa ajirni minasyaitan. Allahumma gfirli zambi, dosaku maafin, ampunin ya Allah. Wazhib ghaiza qalbi, bawa pergi, hilangkan amarahku ya Allah. Wa ajirni minasyaitan, jauhkanlah kami dari setan, supaya hati kita nggak gampang marah. Allahumma gfirli zambi wazhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaitan. Allahumma gfirli zambi wazhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaitan. Ya. Dipaksakan untuk dibaca, nanti lama-lama hafal. Tapi dalam proses, kalau belum hafal, paling enggak yang kedua, baca istighfar kalau amarah datang. Astagfirullahaladzim. Ini bisa apa enggak nih? Bisa. Ini tukang istighfar semua nih. Ya, insya Allah kelihatan. Cuma beda-beda kalau suara istighfarnya. Kalau lagi senang, astagfirullahaladzim. Kalau lagi marah, minimal istighfar, astagfirullahaladzim.
Kalau lagi sedih, yang ketiga, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena kata Nabi kalau kita baca sholawat, hati tentram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati bercahaya. Lalu amalan bagaimana? Kalau bisa, falyatawaddo, kata Nabi, ambil air wudhu. Hindari kemarahan. Nah, ke kamar kecil, ambil air wudhu. Kamar mandi, toilet, ambil air wudhu. Ya, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Dan yang keempat, hindari tempat yang membuat kita marah. Hindari tempat yang memancing kita emosi. Nanti ribut sama saudara, udah cukup, jangan dilanjutin. Karena kalau kita lanjutin lagi marah, nanti ucapannya nggak terkontrol. Ucapannya ngaco. Kenapa? Karena marah datang dari setan. Maka ucapannya adalah ucapan yang dari setan, sehingga bisa saling menyakiti. Makanya ketika lagi ada interaksi marah, emosi sama suami, sama anak misalnya, lagi kesel, lagi capek, jangan biarkan bersama dengan anak ketika kita sedang marah. Hindari, pindah dulu. Supaya apa? Supaya hilang amarah kita. Dengan cara apa? Wudhu, istighfar, baca sholawat, doa yang tadi. Silakan pilih di antara salah satu. Gak harus semua, pilih salah satu. Ya. Jadi pertama baca doa, istighfar, sholawat, wudhu, berpindah atau berpaling. Ibu lagi diri, marah, duduk. Artinya rubah posisi. Orang kalau duduk, kepancing marah. Kalau berdiri, nah ini jadi mancing emosi. Itu adalah dari sisi psikologisnya, fisik itu berpengaruh. Diri langsung duduk, merendah. Ketika duduk, lagi ribut, berpindah. Itu bisa mengendalikan. Ya, pokoknya isi hati dengan berzikir, istighfar, sholawat, wudhu, insya Allah hilang marahnya. Ya, Allah. Baik. Yang kedua, doa buat anak. Jamaah sekalian, emang anak itu sekarang susah. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu itu, ya Ibu Satya, kalau dulu kita sama orang tua, ya Allah, mandang wajah orang tua tuh gak berani. Apalagi kalau ngomel. Sekarang kita omelin anak liatin kita. Begitu. Kenapa? Budaya barat udah masuk. Handphone ditinggalkan. Orang barat tuh begitu, Bu. Saya pernah ngisi di Australia. Saya pernah ngisi di Perth, Australia. Konsepnya tentang anak. Saya menyampaikan pemaparan tentang pendidikan anak dalam Islam. Saya menyampaikan bahwa anak berbakti pada orang tua dan sebagainya. Kemudian ada yang menyampaikan komentar, Ustazah menyampaikan itu kalau di Indonesia bisa, tapi kalau di Australia, kami di sini itu berbeda budaya. Padahal itu yang datang orang Indonesia semua, bukan orang Indonesia, orang Malaysia ada, orang Melayu lah. Karena saya menyampaikannya dengan bahasa Melayu. Ketika saya datang, kebanyakan memang orang Indonesia, orang Melayu. Ya, artinya mereka sudah terbawa dengan budaya Barat. Tapi silahkan saja, budaya Barat juga sebenarnya saling menghargai. Cuma, mohon maaf, dasarnya yang tidak bisa kita ubah. Apa? Tetap orang tua nomor satu. Basicnya orang tua harus kita hargai. Mohon maaf Bu, kalau di budaya Barat itu ketika anak sudah balik, sudah 15 tahun, maka dia berhak untuk menentukan pilihannya sendiri, sekolah sendiri, juga misalnya dia boleh keluar untuk tinggal sendiri, itu boleh. Cuma kan budaya kita di timur ini nggak biasa seperti itu. Ya, jadi tidak menyalahkan budaya Barat, cuma harus ada penyesuaian. Tetap basicnya adalah bahwa anak harus bakti sama orang tua. Dia belum menikah, hak prerogatif ada pada orang tua. Ketika sudah menikah, maka sudah berpindah karena sudah kewajibannya berbeda. Ya, jadi kenapa anak sekarang sudah susah diatur? Karena sudah masuk budaya-budaya Barat yang dia menganggap bahwa melawan orang tua, bantah orang tua itu biasa-biasa aja. Karena di sana itu seperti itu. Ya, oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana turunin ego kita. Jangan keras sama anak. Ini ilmu parenting sedikit saya bagi. Kalau kita sekarang menerapkan pendidikan seperti orang tua kita zaman dulu, nggak bakal kena sama anak sekarang. Tapi turunkan ego kita masuk ke dalam kehidupannya mereka. Jangan kita menjaga jarak kepada mereka. Biarlah mereka jadikan kita teman ceritanya, tapi tetap menjaga koridor orang tua dengan anak. Terlebih urusan sholat. Tapi kalau sholat mutlak itu harus dipukul,
usia 10 tahun kalau dia nggak sholat, tapi pukul yang jangan sampai berbekas, hanya pendidikan, hanya untuk menegur-negur aja, apa sebagai ukuran gitu ya, sebagai shock terapi buat dia. Nabi yang mengatakan 10 tahun perintah syariat Islam, 7 tahun ajarkan sholat, 10 tahun nggak sholat, pukul dengan pukulan yang ringan gitu ya. Nah, urusan sholat mutlak jamaah sekalian, urusan sholat mutlak, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Perkara apa yang paling utama? Sholat. Bahkan orang tua, bahkan seorang anak yang sudah menikah pun kalau dia nggak sholat, kewajiban kita. Ini untuk urusan sholat nih ya. Jadi urusan sholat sangat penting. Lalu bagaimana caranya? Tinggal bahasa kita. Tinggal bahasa kita. Nah, kalau kita apa namanya? Sekali lagi jangan sekalian, urusan sholat nggak ada toleransi. Itu perkara yang harus nomor 1 kita dahulukan. Ya, sholat, ayo sholat. Nanti dengan jangan pernah lelah dalam mengajak sholat. Kenapa? Karena kalau sholatnya bagus, semua amalnya bakal bagus. Doanya ada lagi, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikanlah aku ini senang dalam mengerjakan ibadah sholat. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Dan bukan hanya saya, wa min zurriyati, anak-anak saya juga. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima doaku. Doa jangan putus. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang tidak kalah penting adalah pastikan, perhatikan makanan yang masuk ke dalam anak-anak kita. Ya, itu kan kita perhatikan, kita doa, kitanya yang halal nih, tapi kita kirim buat anak kita jangan sampai makanan yang haram. Kenapa? Karena kalau dia berani makan yang haram, masuk tubuhnya makanan yang haram, bercampur dengan darahnya membuat males ibadah dan akhirnya menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah. Pastikan yang masuk ke dalam tubuhnya anak-anak kita makanan yang halal. Jadi bagaimana? 3 ya. 1, terus dalam apa namanya, pemantapan tentang sholat, nasihatin tentang sholat, jangan pernah putus, terus ya, pastikan 5 waktu nggak tinggal. Lelah kita nggak apa-apa, tapi kita selamat. Yang kedua doa ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Makanan. Itu yang harus diperhatikan ya. Baik, yang kemudian masalah taklim sekarang udah banyak banget kok untuk anak-anak remaja 20 tahun, laki perempuan tuh banyak banget. Mungkin pertama bisa cari tahu adakah masjid-masjid dekat rumah kita yang memiliki kegiatan remaja masjid, libatkan ya, karena biasanya remaja masjid punya kegiatan yang tidak terlalu berat seperti muslimah atau umahat atau kaum bapak-bapak lah, tapi lebih ringan, tapi kebaikan. Nah, di mana kajian-kajian ustazah banyak banget kok sekarang ya. Jamaah sekalian, bawa anak kita cinta dulu dengan kajian. Caranya kita bisa kenalkan materi-materi kajian singkat di media sosial yang ringan, yang mudah dipahami, yang tidak menggurui, karena namanya anak usia 20 tahun sedang mencari jati diri ya. Yang enggak ringan, mohon maaf, yang tidak berat tapi ringan dipahaminya. Misalnya ada kajian ringan, share WA-nya. Kan anak-anak sekarang pasti pakai handphone, ada kajian ringan. Sekarang banyak kok, kalau laki-laki ada Ustaz Ataki, ada Ustaz, banyak sekali yang muda-muda itu yang bisa kita share. Sehingga nasihatnya bukan menggurui, tapi nasihatnya seperti sedang berbagi. Kalau ada kajian-kajian di YouTube, share. Insya Allah hatinya akan semakin lunak dan maka senang dengan kajian-kajian kebaikan. Yang terakhir, jamaah sekalian, bahwa takdir ya, takdir buruk. Bagaimana cara merubah takdir? Takdir itu bisa dirubah dengan satu doa. Ad-du'a yanfa'u mimman nazal wa mimman lam yanzil. Doa itu sangat manfaat atas apa-apa yang belum turun dan apa-apa yang sudah turun. Jadi tugas kita cuma 3: doa, usaha, tawakal. Doa, usaha, tawakal. Doa yang banyak ya, sebanyak-banyak mungkin, ikhtiar yang terbaik, hasilnya tawakal. Kalau yang terjadi nggak sesuai keinginan kita, husnuzon dalam benak kita, ini nggak baik menurut aku, Allah pasti maha mengetahui yang terbaik untukku. Pengennya begini, tapi kenyataannya nggak begini. Pengennya ini, tapi Allah nggak kasih ini. Tawakal kita kepada Allah. Ya Rabb, aku ikhlas. Saya tahu ini yang pasti yang terbaik untukku.
Jadi kita tidak pernah merasa kecewa dalam kehidupan kalau kita sandarkan hidup kita kepada Allah. Tugas kita doa yang banyak, doa yang baik. Yang kedua, ikhtiar yang terbaik, usaha yang bagus, usaha yang baik, hasilnya serahkan kepada Allah. Pasti kalau sudah doa, sudah ikhtiar yang terbaik, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Sehingga hati kita lapang. Apapun yang terjadi nggak sesuai keinginan kita, ini pasti yang Allah kehendaki. Bukankah Allah yang ketika Allah menghendaki itu semua akan terbaik buat kita? Allah a'lam bishawab. Cukup? Alhamdulillah. Baik, jadi dulu ya saudara, doa, ikhtiar, usaha, Iya. tawakal. Doa, ikhtiar, dan tawakal. Baik, ibu hadirin sekalian, alhamdulillah telah terjawab apa yang menjadi pertanyaan ibu sekalian. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari cara Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah anugerahkan keberkahan kepada ayah guru kita, Ustazah senantiasa sehat walafiat. Allah berkahi, Allah mudahkan dalam sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan insyaallah beliau diberikan limpah ruah, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustazah berkenan menutup dengan doa. Baik, jemaah sekalian, mari sama-sama kita membaca doa Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Ya, di antara adab yang tidak bisa kita hilangkan adalah ketika kita berdoa kepada Allah, satu istighfar dulu, kemudian kita membaca sholawat, baru sampaikan apa yang kita inginkan dengan penuh harap dan yakin. Itu insya Allah menjadi juga adab kita dalam berdoa. Istighfar, mohon ampun, kemudian kita memuji Allah. Mungkin ada yang mencoba membaca dengan Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, kita membaca sholawat. Ada sholawat di dalam doa kita, maka itu sebagai jalan tol dari hajat-hajat kita. Silahkan sampaikan apa keinginan kita, doa kita silahkan, dan kemudian dengan penuh harap, ya, dan tambah yakin. Harap yang sangat berharap tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah, sambil yakin pasti doa kita diterima sama Allah. Ya, jadi semua itu kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya adab kita dalam membaca doa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, kita baca Fatihah dulu ya. Fatihah itu kita prima kuliatlah. Baca Fatihah tergantung niat kita, insya Allah menjadi penghijabahan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan badan kita yang kurang sehat Allah kembali kesehatannya. Anak cucu kita menjadi anak cucu soleh-soleha, gampang mudah disuruh sholatnya, semangat dalam ibadahnya, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita baik, istiqamah, panjang umur, taat, kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi'adil Fatihah wa bisil Fatihah wa bikalimatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani al-khair. Allahumma fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul, mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.